Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeka Febrianti. Saya dari PD Kami Jakarta Selatan, Komisariat Al-Hikmah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan resensi buku yang berjudul Ijtihad Membangun Basis Gerakan karya Amin Sudarsono sebagai bentuk pemenuhan tugas Daurah Marhala 2 di Malang. Buku ini merupakan edisi revisi yang diterbitkan oleh Pustaka Saga pada tahun 2016 dan merupakan cetakan pertama pada tahun 2016. Buku ini ditulis oleh Amin Sudarsono. Beliau merupakan seorang aktivis intelektual dan kader Kami yang pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Kajian Strategis Kami Pusat pada masa transisi tahun 2009 sampai 2010. Beliau dikenal aktif dalam dunia pergerakan mahasiswa serta memiliki latar belakang jurnalistik sebagai wartawan Banjarmasin Post dan editor majalah Rumah Lentera milik Rumah Zakat Indonesia. Pengalaman organisasinya yang kuat serta kemampuan menulis yang baik menjadikan gagasannya dalam buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan mudah dipahami dan relevan bagi kalangan muda aktivis. Pada bagian pengantar buku ini ditulis oleh Habib Nabil Al-Musawwad. Beliau mengingatkan bahwa pemuda muslim harus siap menjadi pelopor perubahan umat dan bangsa. Perubahan yang diharapkan tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi menyentuh hingga akhir masalah. Karena itu diperlukan gerakan mahasiswa yang memiliki dasar ideologi kuat, semangat perubahan dan komitmen dakwah. Buku ini menjadi salah satu panduan penting bagi kader gerakan, khususnya kami, Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia, dalam membangun arah gerakan yang terstruktur dan berkesinambungan. Pada bab pertama ini, menjelaskan bagaimana dan mengapa kami lahir. Penulis menggambarkan situasi mahasiswa menjelang runtuhnya Orde Baru. Saat itu, banyak organisasi mahasiswa kehilangan arah gerak dan terlalu terikat pada kepentingan tertentu. Melihat kekosongan tersebut, para mahasiswa muslim merasa perlu membangun gerakan baru yang bersih, mandiri, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Maka, lahirlah kami pada tanggal 28 Maret 1998 di Malang. Kami hadir bukan hanya untuk melawan kezaliman, tetapi juga untuk membangun peradaban melalui jalan dakwah dan intelektualitas. Penulis ingin mengingatkan kader agar tidak melupakan semangat awal pendirian gerakan tersebut. Dalam bab yang kedua, penulis menyebutkan bahwa kekuatan utama sebuah gerakan terletak pada softwarenya, yaitu pemikiran, nilai, dan ideologi. Tanpa dasar yang kuat, sebuah gerakan akan mudah goyah. Amin Sudarsono menjelaskan bahwa kader harus memahami dan menghidupkan ideologi Islam dalam setiap aktivitasnya. Ideologi yang dimaksud bukan hanya hafal konsep, tetapi benar-benar menjadi landasan berpikir dan bertindak. Penulis juga memperkenalkan istilah intelektual profetik, yaitu kader yang memiliki ilmu, mampu berpikir kritis, dan memiliki semangat dakwah serta tanggung jawab sosial. Kader tidak cukup hanya semangat aksi, tetapi juga harus memahami konteks, memiliki wawasan luas, dan mampu menawarkan solusi bagi umat. Salah satu konsep penting lainnya adalah muslim negarawan, yaitu kader yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan kelompoknya saja, tetapi juga memikirkan umat dan bangsa secara luas. Dalam hal ini, kader harus menjadi pemimpin masa depan yang cerdas, amanah, dan visioner. Pada bagian yang ketiga, setelah memiliki dasar ideologi dan intelektual yang kuat, gerakan harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Inilah yang disebut sebagai hardware gerakan. Di bab ini, Amin Sudarsono menjelaskan bahwa kader harusnya mengambil peran dalam organisasi dan ruang publik, khususnya di lingkungan kampus. Penulis menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa harus aktif terlibat dalam dinamika kampus, seperti melalui BEM, DPM, organisasi internal kampus, dan forum-forum mahasiswa. Tujuannya adalah agar nilai-nilai Islam bisa masuk dan memberi warna dalam kebijakan maupun budaya kampus. Ada 5 komponen penting hardware gerakan yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, penguasaan politik kampus agar kader bisa memimpin arah gerakan mahasiswa. Yang kedua, aksi massa untuk menyampaikan aspirasi dan membela kepentingan rakyat. Yang ketiga, konsolidasi internal, menjaga kekuatan organisasi dari dalam. Yang keempat, media dan opini publik. Pentingnya pengaruh melalui tulisan, media sosial, dan diskusi publik. Yang kelima, kaderisasi yang berkelanjutan agar gerakan tidak berhenti di satu generasi. Penulis juga menekankan bahwa kekuatan organisasi terletak pada sinergi antara ide, aksi, dan sistem yang rapi. Pada bagian akhir buku, penulis mengajak pembaca untuk merefleksikan kembali realitas sosial yang ada. Kita hidup di tengah arus globalisasi, media digital, dan perubahan nilai-nilai di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, kader gerakan harus lebih tanggap, tidak hanya berpikir lokal tetapi juga global. Penulis mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap memegang prinsip, tidak terjebak dalam kepentingan jangka pendek atau sekedar mengikuti tren. Ia juga menekankan pentingnya keikhlasan, kedalaman berpikir, serta keterlibatan nyata di masyarakat.
masyarakat. Epilog ini ditutup dengan catatan dari Alamsyah Saragi yang memperkuat gagasan, yang memperkuat pesan agar kader menjaga idealisme dan tetap menjadi bagian dari solusi umat dan bangsa. Buku ini memiliki kelebihan yang pertama yaitu isi yang kontekstual dan aplikatif. Amin Sudarsono tidak hanya menyampaikan teori atau idealisme semata, tetapi menyajikan pengalaman nyata dan dunia gerakan. Ini membuat pembaca bisa membayangkan dan mempraktikkan gagasan-gagasannya dalam kehidupan kampus maupun masyarakat. Yang kedua, kesinambungan antara ideologi dan praktik. Buku ini tidak terjebak dalam semangat aksi semata, tetapi juga mengajarkan pentingnya kekuatan ide dan kerangka berpikir. Ini sangat penting agar gerakan mahasiswa tidak hanya menjadi respon emosional, melainkan juga strategis dan terstruktur. Yang ketiga, kelebihan buku ini yaitu bahasa yang lugas dan mudah dicerna. Meski buku ini memiliki kelebihan, ada juga kekurangan buku ini. Yang pertama, bahasan masih berpusat pada kami. Meskipun buku ini ditujukan untuk kader gerakan secara umum, sebagian besar narasi dan contoh kasus terpusat pada organisasi kami. Hal ini bisa membatasi pembaca dari organisasi lain dalam mengaitkan isi buku dengan realitas mereka. Kemudian kekurangan yang kedua, minim ilustrasi atau infografis. Untuk buku yang banyak bicara tentang strategi dan struktur gerakan, akan lebih menarik jika dilengkapi dengan skema visual, diagram, atau studi kasus aktual. Relevansi buku di era saat ini, yang pertama, di tengah tantangan global seperti arus digitalisasi, pragmatisme politik, dan krisis identitas di kalangan muda, buku ini hadir sebagai pengingat penting akan perlunya gerakan yang berbasis pada nilai, gagasan, dan kaderisasi yang terarah. Buku ini cocok untuk menjadi bahan kajian, diskusi, maupun pelatihan kader dalam organisasi dakwah maupun pergerakan mahasiswa. Yang kedua, buku ini hadir sebagai kompas untuk menyadarkan kembali pentingnya ideologi, moralitas, dan strategi dalam bergerak. Nilai-nilai seperti keikhlasan, pengorbanan, dan keberpihakan pada umat menjadi napas utama buku ini yang menjadikan relevan hingga hari ini. Secara keseluruhan, buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan karya Amin Sudarsono ini adalah buku yang penting dibaca oleh siapapun yang terlibat dalam aktivis dakwah dan gerakan mahasiswa. Buku ini berhasil menjembatani antara semangat perubahan dan kebutuhan akan arah gerak yang jelas. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, akan tetapi nilainya sebagai panduan reflektif dan inspiratif tetap sangatlah kuat. Demikian resensi buku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.